Bos, paling asik tuh ya, weekend-weekend bisa punya waktu buat keluarga. Piknik atau liburan bareng bisa banget bikin hati senang. Apalagi kalau tempat wisatanya tuh bisa sekalian ajak anak jadi belajar banyak hal. Keren banget kan? Oke deh, buat yang butuh tempat liburan buat seluruh keluarga, kuy deh kita jalan-jalan ke Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ada KM Zero Sentul di sana. Asyiknya nih, healing nggak sekedar healing bos, tapi juga sekalian cari inspirasi bisnis yang bisa menghasilkan cuan. Nah, hari ini kita bakal berguru pada ahlinya. Gimana sih caranya menyulap tempat wisata yang tadinya biasa aja sampai bisa jadi kece dan tada, rame banget bos. Halo bos, nama saya Agung, owner dari KM Zero. Kalau ingin tahu bisnis saya, ikutin terus Cuan Bos Trans 7, oke? Pak Agung emang jeli bos. Pria asal Malang ini mengendus peluang besar di bisnis wisata dan langsung cus nggak ragu menjajal peruntungannya. Tapi semuanya terkonsep bos, nggak ngawur asal jalan aja. Pak Agung paham banget warga plus 62 tuh hobi banget piknik dan foto-foto. Jadi deh tempat wisata yang dibukanya pada Februari 2014 ini jadi sebesar ini bos. Gak cuma restonya yang menyajikan aneka hidangan lezat bos, tapi aneka aktivitas bisa bikin buah hati Anda happy. Tuh lihat, bisa berkeliling naik kuda sambil melihat pemandangan cantiknya Gunung Ciung dan Gunung Pancar loh. Gak usah takut anak Anda jatuh bos, ada penjaga yang selalu menemani kok, jadi aman kan? Nah, kalau pengen melatih fokus dan konsentrasi sambil latihan fisik, yuk sini cobain wahana panahannya. Bidik dan satset, si panah melesat. Mau kena sasaran atau tidak, jangan dipikirin deh bos. Yang penting coba aja dulu. Buat yang sukanya menggambar dan mewarnai, bisa juga loh. Bisa coret-coret di stereofoam, mewarnai patung, menggambar di goodie bag, atau bermain clay dan menempel stiker. Wah, bocil dijamin anteng nih bos. Mama papanya bisa deh healing sambil ngemil. Kalau begini caranya, mulai dari anak-anak sampai bapak ibunya jadi happy semua deh. Apalagi tiketnya cuma berkisar di harga 30 sampai 40 ribu rupiah aja. So, konsep wisata keluarganya ngena banget kan bos? Kerennya lagi nih, di masa pandemi yang sulit, cuan justru datang membanjir bos. Wah, rahasianya apa sih pak? Ya alhamdulillah, mungkin awalnya orang beranggapan bahwa pandemi ini musibah, kalau bagi saya ini berkah. Karena dengan adanya pandemi ini, yang tadinya kita hanya usahanya camping saja, akhirnya kita bisa punya usaha yang lain. Karena pandemi ini mengajarkan kita untuk berkreasi, bertahan hidup lah kasarnya gitu. Hanya timbullah ide untuk membuat restoran ini gara-gara pandemi. Nah, itu dia bos kuncinya. Kalau kita nggak kreatif di masa-masa sulit, wah bisa kena libas kita. Padahal Pak Agung yang baru aja pensiun Oktober lalu dari Kedinasan Angkatan Darat ini sama sekali nggak punya pengalaman berbisnis wisata dan kuliner loh bos. Tapi sekarang ia sampai butuh puluhan karyawan untuk menjalankan bisnisnya bos. Nah, di sini tuh konsepnya serba Nusantara bos. Biar kita semakin mencintai negeri kita gitu. Menu-menu di sini pun unik bos. Ada nih yang namanya botram biotih. Ya, mirip-mirip nasi liwet yang disajikan di atas tampah gitu deh bos. Isiannya lengkap banget. Mulai dari ayam goreng, ikan asin, bakwan jagung, lalapan, dan yang paling penting sambalnya bos. Sambal yang nguleknya dadakan yang seger banget. Resepnya dijamin otentik. Bikin kita jadi ngerasa sedang menyantap masakan buatan nenek kita sendiri bos. Eits, nggak cuma makanan aja loh bos, Pak Agung juga memanjakan pengunjung dengan aneka pilihan cemilan yang seru. Misalnya ini nih, yup, duren. Hayo, siapa yang mau duren? Dan terakhir ada lagi nih, surabi. Surabinya juga dicampur duren loh, kebayangkan wanginya? Jadi buat pecinta duren, dijamin bisa ngemil duren sampai puas.
Semua sajian ini dihadirkan Pak Agung dengan menggandeng juga kawan-kawan pengusaha UMKM, Bos. Jadi makmurnya bisa barengan gitu ya, Pak. Jadi gemes nih. Keluarin kalkulator yuk, kita hitung cuannya. Weekend ini tamu kita rata-rata ya 400 sampai 500 orang pengunjung. Wah. Kalau rata-rata pengunjung di weekend 500 orang, dikali harga rata-rata per menu, misalnya 50.000, berarti di weekendnya aja Pak Agung bisa mendapatkan sampai 25 juta, Bos. Itu baru sehari weekend aja. Lah, kalau dikali 8 weekend setiap bulan, jadi 200 juta dong. Itu pun masih ditambah lagi pendapatan hari kerja loh, Bos. Mantap kan? Oh iya, ada sebagian pendapatan juga yang Pak Agung bagikan ke karyawan loh, Bos. Semacam bonus gitu deh. Wah, para karyawan dijamin makin rajin nih kerjanya. Karena kita nih di sini 100% adalah karyawan saya adalah lokal, saya ingin keberadaan KM Zero ini bermanfaat buat sekelilingnya. Nah, omset yang kita dapatkan itu 5%, itu setiap tanggal 15 kita bagi kepada karyawan. Selain mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, tim KM Zero juga rajin posting di media sosial, Bos. Alhasil, pengunjung pun datang dari berbagai daerah. Mantap banget kan marketingnya? Gimana? Masih penasaran? Ya udah atuh, datang aja langsung ke sini. Tapi jangan lupa juga, segera mulai bisnis Anda sendiri, Bos. Biar sukses kayak Pak Agung. Ahai! Bagaimana, Bos? Ada yang tertarik dengan bisnis kayak saya gini? Nah, kalau mau tertarik seperti itu, semangat dan terus berinovasi. Dan yang paling penting, cuan, Bos. Tahu. Yuk, mari tahunya kakak. Bos, selama ini mungkin lumpia dan bandeng presto ya yang udah tersohor sebagai jajanan khas Semarang. Ternyata banyak yang lain, Bos. Kali ini misalnya, kita ajakin Bos semua ngicip gurihnya tahu bakso. Yes, tahu isi bakso, terus digoreng atau dikukus. Rasanya, Bos, maknyos. Ini nih, salah satu tahu bakso yang paling legend. Tahu bakso Bu Puji yang sudah berdiri sejak 27 tahun lalu. Sampai sekarang pun penggemarnya tetap bejibun, Bos. Ibu Sri Lestari, sang pendiri bisnis ini, awalnya adalah ibu rumah tangga. Tapi demi menambah penghasilan keluarga, ia pun mulai mencoba berjualan tahu bakso. Dulu sih jualannya di gerobak, Bos. Tapi sekarang udah punya outlet yang kece abis. Bahkan suaminya, Pak Puji, akhirnya memutuskan membantu bisnis sang nyonya dan memilih pensiun dini sebagai PNS. Wah, keren Pak. Support passion istri nih ya ceritanya. Nah, bisnis yang terus berkembang akhirnya melibatkan putri kesayangan Bu Puji sebagai pengelola saat ini. Yuk kita kenalan sama Ibu Rita Winanti. Halo Bos, selamat datang di Tahu Bakso Ibu Puji. Perkenalkan saya Rita, generasi kedua pengelola Tahu Bakso Ibu Puji. Untuk mengetahui bagaimana kami menjalankan bisnis ini, tetap di Cuan Bos. Inilah Bos, kalau bisnis terus dijaga perputarannya, akhirnya bisa diwariskan sampai ke anak cucu. Jadi nggak sia-sia kan perjuangan Bu Puji dulu membangun usaha ini. Sekarang udah ada 4 outlet yang tersebar di Semarang. Memang sengaja cuma buka di Semarang aja, Bos, biar cita rasa otentiknya terjaga. Nah, pesan Bu Puji untuk terus menjaga rasa asli dan kualitas ini yang sekarang jadi PR besar Bu Rita. Ya terus terang untuk kesulitannya kita menjaga kualitasnya itu ya supaya tetap sama dan tetap tidak berubah gitu Mbak. Jadi di tengah persaingan begitu banyaknya produk tahu bakso yang ada di Ungaran, kami tetap menjaga kualitas yang terbaik dan rasanya juga tentunya yang terbaik juga. Tuh, di dunia kuliner, rasa dan kualitas memang nomor 1, Bos. Psst, penasaran lihat pabriknya nggak? Sini, ikutin kita ya, Bos.
Wih, rame banget nih. Ada 50-an karyawan yang sebagian besar perempuan bekerja di sini, Bos. Dengan cekatan, mereka membentuk adonan tahu bakso yang wajib memenuhi syarat 3R. Rata, rapi, dan rapat. Wih, ayo ibu-ibu, semangat kerjanya. Tahunya juga khusus, Bos. Sebelum diisi, tahu diseleksi dulu. Yang ukuran gak pas, pori-porinya besar, dan teksturnya mudah hancur, kudu disingkirkan. Dalam sehari, bisa sampai 10.000 buah tahu bakso diproduksi, Bos. Wedian, banyak bet. Terus, Bos, yang terpenting berikutnya, ya jelas adonan baksonya. Hanya menggunakan daging sapi segar dan bumbu pilihan, dalam sehari 100 kg daging bisa habis tandas, Bos. Resepnya nih yang istimewa. Prosesnya juga nggak boleh dilewatkan satu tahap pun, Bos. Semua tahu bakso harus direbus dulu dalam air kaldu berbumbu racikan spesial. Bawang putih nih yang paling wajib. Setelah itu, tahu-tahu rebus ini didinginkan agar tidak mudah pecah. Pakai 10 blower, Bos, niupnya. Kalau udah dingin, baru boleh di-packing. Kalau mau disimpan lama, bisa pakai kemasan vakum. Tahan sampai sebulan, Bos. Nah, kalau packing biasa, tahan sekitar 5 hari aja. Tanpa pengawet nih, Bos, harganya juga bersahabat, sekitar 40 ribuan aja. Nah, ada lagi nih inovasi baru yang unik khas Bu Puji. Tapi semuanya serba tahu, yaitu rolade dan nugget tahu. Sehari bisa habis 100 pak rolade dan 20 pak nugget tahu loh. Nah, kalau pengen makan yang anget-anget di tempat, mesti jajal baksonya Bu Puji. Endes, sampai bakso kemasannya pun banyak dicari pembeli. Ini dia, Bos, produk bakso Ibu Puji yang bisa dinikmati oleh konsumen di outlet kami. Produk ini memiliki tekstur yang kenyal dan tentunya rasa yang menggugah selera. Buruan kesini kalau mau mencicipi. Namanya juga pengusaha ya, jiwa kreatif bisa memunculkan ide yang nggak biasa. Lihat nih, sejak tahun 2016, bakso prasmanan ini bikin pengunjung balik lagi dan lagi, Bos. Harga baksonya mulai dari 4 ribuan aja. Wah, bener-bener nih, judulnya sih tahu bakso doang. Tapi ternyata semua yang ada di dalamnya sukses jadi magnet cuan, Bos. Nah, gak mau sukses sendirian, outlet Bu Puji juga menggandeng sejumlah UMKM untuk menjual produknya di sini. UMKM-nya senang, pengunjung juga happy karena bisa sekalian belanja oleh-oleh di sini. Praktis kan? One stop shopping gitu deh istilahnya, Bos. Kalau pengelolaannya top Marco Top begini, jadi gatel kan tangan ini? Pengen ngitung berapa omsetnya. Setiap hari, kan pabrik bisa memproduksi 10.000 buah tahu bakso untuk 1.000 dus kemasan nih. Anggap aja yang laku 800 dus per hari. Kalau dikali harga Rp40.000, artinya penghasilan sehari mencapai Rp32 juta. Mantap! Sebulan berapa dong? Yes, Rp960 juta, Bos. Ini belum termasuk hasil penjualan olahan lain dan bakso prasmanan loh ya. Gurih bener cuannya nih. Tapi walaupun sudah sukses seperti sekarang, seni mengelola keuangan tetap jadi kunci, Bos. Setiap bulan wajib disisihkan dana darurat yang terbukti sangat berjasa saat bisnis anjlok dihantam pandemi, Bos. Tahu bakso Bu Puji menerapkan sistem ponto-ponto alias cermat menekan biaya sesuai posnya. Mentang-mentang udah sukses tetap nggak boleh boros, Bos. Ini benar-benar pelajaran berharga banget nih. Selain itu, harga sales juga bisa digenjot maksimal dari harga penjualan online, Bos. Mantap kan? Dagangan boleh aja klasik, tapi terobosannya tetap yang kekinian. Jempol deh Bu Rita. Terbukti nih, manajemen generasi kedua bikin bisnis makin menggila. Untuk kalian para pengelola bisnis generasi kedua, tetap semangat, tetap berinovasi, yang penting cuan, Bos. Bos-bos anak 90-an, mana nih suaranya? Kuy merapat, kita ajakin nostalgia, ngicip lagi jajanan populer yang legend abis.
Warna-warni, dingin, manis, seger. Yes, es gabus bos. Es kesayangan ini biasanya dijajakan di sekitar kawasan sekolah atau bahkan di pinggir-pinggir jalan. Es favorit sejuta umat deh pokoknya. Panas-panas, terus mengecap rasa dingin manis dan tekstur lembut saat digigit. Beh, kepala kontan adem deh. Gimana? Udah kangen belum dengan masa remaja bos-bos semua? Masa paling indah yang belum dijejali tuntutan hidup seperti sekarang. Tenang, kita udah punya nih es gabus masa kini buat mengobati kerinduan bos-bos semua. Kenalin bos, ini dia Mas Yusuf Mahmudi yang mulai berbisnis es gabus sejak September 2016. Mari bos, es gabus 90-an, legenda 90-an, cita rasa kekinian. Di sini ada banyak varian rasa nih yang akan mengingatkan kalian untuk nostalgia di zaman kecil. Mau tahu seperti apa? Tetap di Cuan bos. Tahu nggak bos, awalnya nggak kepikiran buat bisnis loh. Mas Yusuf dan istrinya cuma pengen memberikan jajanan sehat untuk anaknya. Taunya malah kepincut dan bablas jadi usaha yang cuan. Saking banyaknya pecinta es gabus ini, Mas Yusuf punya julukan untuk para langganannya, Bala Gabus, yang artinya teman-teman gabus. Es gabus ini diproduksi di Solo. Dalam sehari, lebih dari 800 buah es gabus didistribusikan kemana-mana bos. Baik untuk penjualan langsung maupun waralaba. Wah, keren ya. Sistem franchise atau waralaba yang dipilih Mas Yusuf untuk mengembangkan usahanya terbukti sukses bos. Sekarang sudah ada 20-an agen di berbagai wilayah. Cakep mas. Di awal pembukaan cabangnya, Mas Yusuf sempat galau juga loh. Saat itu ada partner yang ingin membuka cabang di Tegal. Mas Yusuf pun langsung gercep belajar waralaba bos. Kita kesulitan utamanya distribusinya. Jadi kita belum ada gambaran bagaimana ngirim ke Tegal biar es gabusnya tetap aman. Kita tanya-tanya ke ke paket ekspedisi, kemudian kita tanya ke bus, kita tanya ke travel, kita tanya ke kereta juga. Alhamdulillah dari beberapa kali sounding itu, alhamdulillah kita dapat gimana nih caranya bisa ngirim sampai keluar kota. Yes, pelan tapi pasti. Akhirnya es gabus bisa hadir di berbagai kota. Mulai dari Jakarta, Yogyakarta, sampai Bali bos. Duh, keren banget sih mas. Harga es gabus ini murah meriah bos. Antara 5 sampai 8.000 rupiah, tergantung lokasi bos. Pantes aja peminatnya membludak. Es gabus warna-warni ini bisa laku terjual hingga 20.000 buah per bulan bos. Wah, seger bener. Padahal kalau kita intip proses pembuatannya sederhana banget loh bos. Bahannya anti ribet. Cuma tepung hangkwe, santan, gula, pewarna makanan, dan daun pandan. Udah. Tapi walaupun sederhana, Mas Yusuf menjamin bahan-bahannya selalu berkualitas bos. Santan dan gulanya semua asli dan alami. Dijamin bebas pemanis buatan. Buah santannya saja bisa habis puluhan butir kelapa bos. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi halal. Artinya semua bahan itu memang benar-benar berkualitas dan aman untuk anak-anak. Tuh bos, udah enak, seger, sehat, halal pula. Sempurna kan? Asiknya, es gabus ini bisa bertahan hingga 5 bulan di dalam freezer. Jadi kita bisa nyetok deh buat cemilan di rumah. Bos, buat aneka rasa buah dalam es gabus juga digunakan buah-buahan asli. Jadi mami papi nggak perlu worry kalau mau jajanin buah hati. Nih, monggo dipilih bos. Ada rasa coklat, berry gum alias strawberry bubble gum, ada juga duda alias durian dark chocolate. Rasa donat atau durian hazelnut dan green tea mangga juga ada. Tapi ini dia nih bintangnya, vanilla rainbow bos.
Tapi jangan dikira perjalanan bisnisnya manis terus bos. Ada juga pahit-pahitnya. Terutama ketika dagangan Mas Yusuf ini sempat nggak laku di awal bukanya. Tapi bukan pebisnis namanya kalau nggak gesit mencari cara. Dulu pertama kali jualan juga 1-2 kali belum ada yang beli sama sekali. Tapi kemudian untuk yang ketiga sama keempat, alhamdulillah es gabus 90-an diserbu banyak orang dan akhirnya kita tertarik untuk mengembangkan bisnis ini. Kita nyari tempat keramaian, yang tempat keramaian itu juga banyak anak-anak. Jadi otomatis ketika kita es gabus 90-an ini sendiri kan warnanya menarik. Jadi anak-anak suka dengan warna itu, kemudian tertarik untuk membeli es gabus 90-an. Akhirnya, fans berat es gabus alias bala gabus pun makin banyak. Kayaknya nggak cuma bocah ya, orang tua juga bakal happy lihat es warna-warni begini. Kalau banyak penggemar, artinya cuan mengalir deras dong ya mas. Bocorin dong mas, berapa nih cuannya sebulan? Alhamdulillah sebulannya kurang lebih 60 juta. Alamak, beneran cuannya semanis rasa esnya bos. Untung aja Mas Yusuf punya mental baja. Nggak nyerah begitu aja waktu dagangannya sempat dicuekin pasar. Akhirnya sekarang terbukti kan, cuan datang plus bonus dapat banyak saudara baru lewat pasukan bala gabus. Jadi berkah lahir batin ya mas, mantap. Jadi buat kalian yang mau bangun usaha, bisa dimulai dari hal yang kecil, yang recehan dulu, seperti es gabus 90-an ini. Alhamdulillah, cuannya bisa berwarna-warni seperti es gabus 90-an ini loh bos. Yang penting, cuan bos. Wadidaw, ini nih bos, telur paling ditakuti sejagat. Yup, telur puyuh, karena tatonya banyak. Haha, canda tato bos. Tapi ngomongin telur puyuh, telur ini emang rada ditakuti warga karena meski bentuknya kecil-kecil gini, konon katanya kolesterolnya termasuk yang paling tinggi bos. Emang bener, gosip banget deh itu. Ini faktanya bos, telur bebek mengandung kolesterol 1108 mg per 100 gram, ayam kampung 1360 mg per 100 gram, ayam negeri 1251 mg per 100 gram, dan telur puyuh hanya 318,4 mg per 100 gram saja. Kandungan omega 3, omega 6, dan proteinnya juga termasuk tinggi loh. Cuslah, jangan takut lagi makan olahan burung puyuh ya. Nah bos, kalau puyuh udah nggak bikin takut, cuannya bisnis puyuh nih yang justru bikin takut. Loh, kok gitu? Iya bos, takut rekening luber-luber nggak sanggup nampung duit. Kuilah, langsung aja kenalan sama pebisnis burung puyuh yang sudah malang melintang di dunia perpuyuhan Indonesia. Kita kulik-kulik ilmunya ya. Mau tahu bisnis puyuh seperti apa? Jangan kemana-mana ya bosku. Bos Ikhwan Martia, meski sudah berusia 51 tahun, tapi semangatnya berbisnis pantang kendur. Peternakan ini termasuk baru loh. Berdiri sejak tahun 2019 dengan konsep Integrated Quail Farming. Artinya, peternakan ini terintegrasi antara bibit puyuh hingga produksi. Dari 2019 ke 2022, baru sekitar 2,5 tahun ya, tapi bisnisnya berkembang dengan cepat. Karena jualan puyuh emang secuan itu bos. Orderan pun gak putus-putus, terutama saat pandemi. Alhamdulillah ya bos. Pada saat pandemi mulai, justru permintaannya meningkat. Karena memang kebutuhan telur puyuh yang paling besar itu memang Jabodetabek dan Jawa Barat. Dan jumlah peternak itu nggak mencukupi untuk mensuplai ini. Nah, sehingga permintaan lokal itu naik dan itu berlangsung sampai sekarang. Ternyata bos, kunciannya ada pada masih sedikitnya pesaing yang bermain di ternak puyuh. Peluang bisnis nggak tuh? Apalagi dengan peternakan terintegrasi seperti ini, semua bisa jadi duit bos. Ya, mulai daging puyuhnya, telurnya, sampai-sampai kotorannya pun bisa dijual. Untuk daging telur puyuh sendiri, permintaannya masih tinggi. Selain konsumsi manusia, ternyata daging puyuh juga diolah menjadi makanan premium bagi hewan peliharaan seperti kucing. Selain daging, telurnya juga bisa dibikin tapuy. Duh, emang tapuy apaan ya? Tapuy itu adalah telur puyuh yang baru berusia 12 hari bos. Yang suka mancing pasti suka nyari nih tapuy untuk dibuat sebagai umpan. Dan gongnya, harga satu butir tapuy dibanderol Rp1.000. Bayangin ya, kalau sehari bisa menjual sekilo aja tapuy. Tebel terus nih dompet.
Wow banget ya, nggak ada yang kebuang dari peternakan burung puyuh ini. Bahkan menurut Bos Ihwan, ternak burung puyuh lebih menguntungkan dibandingkan ternak ayam loh. Kok bisa sih? Puyuh di sini kan petelur ya, jadi kita harus bandingin sama-sama dengan ayam petelur. Mungkin puyuh itu untuk mencapai sales yang sama dengan telur ayam itu mungkin cuma perlu 50-60% dari modal yang kita perlukan untuk beternak ayam petelur. Dan satu lagi, usia puyuh betelur itu lebih cepat daripada ayam. Puyuh dalam 45 hari udah mulai bertelur, mungkin ayam butuh waktu 2-3 bulan baru mulai bertelur. Tapi inget bos, untuk dapat cuan besar dan terus menerus, ternaknya jangan seekor 2 ekor ya. Minimal butuh 2000 ekor burung puyuh agar cuannya nampol. Jadi emang main jumlah nih bos. Nih lokasi penetasannya bos. Nah ini anak puyuh yang baru menetas umur 1 hari. Ya, nah dibesarkan di sini selama 30 hari sampai bobot 3 gram. Setelah itu baru kita pindah ke kandang petelur. Setelah 1 bulan, burung-burung ini dipindahkan ke kandang produksi. Biasanya nih, satu kandang itu bisa muat sampai 40 ekor burung. Halo bosku, sekarang kita berada di kandang produksi. Jadi puyuh yang tadi ada di kandang hatchery setelah dewasa, kita akan pindah ke sini. Nah di sini bentuk kandangnya akan berbeda. Rata-rata puyuh ini bertelur 1 butir setiap hari. Itu puyuh yang sehat. Nah, supaya puyuh ini sehat, kita harus beli pakan yang berkualitas. Di samping pakan yang berkualitas, nah kita juga harus memberikan asupan vitamin. Nah, ini lagi diberi vitamin. Oh iya bos, dalam 1 hari, burung-burung puyuh ini mampu menghasilkan 24 kg telur. Sementara 1 kg telur berisi hingga 90 butir. Dan harga jual 1 butir telur Rp330. Berarti kalian aja tuh bos, sehari omsetnya dari telur aja Rp700.000. Sebulan 21 juta masuk kantong. Oh iya, untuk regenerasi, Bos Ihwan juga melakukan breeding nih bos. Jadi daur hidupnya gini, indukan menghasilkan telur, telur ada yang dijual, ada juga yang ditetaskan untuk menjadi anakan burung puyuh. Nah, anakan ini kalau udah gede bisa jadi burung petelur dan bisa juga jadi indukan lagi. Nah ini sekarang sangkar indukan. Nah, telur yang dihasilkan dari sangkar indukan itu namanya telur fertil. Telur fertil ini adalah telur yang bisa ditetaskan. Nah, bedanya adalah di dalam sangkar ini ada puyuh jantannya. Perbandingannya 1 jantan bisa mengawini 4 betina. Oh iya bos, yang baru mau mulai terjun ke bisnis puyuh, ingat-ingat nih pesan Pak Ihwan. Karena dia pernah mengalami kendala saat pembuatan kandang. Contohnya yang sering terjadi kesalahan itu seperti desain sangkar sama kandang. Bagaimana membuat sangkar dan kandang yang memang nanti nyaman buat puyuhnya sehingga nggak banyak puyuh itu yang kejepit. Dan mudah dalam melakukan maintenance dan operasional. Kalau kita salah nih bikin tempat tray makan, tray minum, dan tempat ngambil telur ini, nanti di proses operasinya kita akan repot gitu. Bagi bos-bos di rumah yang ingin memulai bisnis ini, Pak Ihwan berpesan agar tetap tekun mempelajari prosesnya dan gak malu bertanya ya. Karena malu bertanya, sesat di kandang nanti. Iya. Oke bos, udah lihat kan usaha peternakan saya hari ini? Tertarik untuk berbisnis? Apapun usahanya, yang penting senangi dulu, tekuni, dijamin nanti bakalan sukses. Hai bos, gimana? Udah berbunculan belum nih ide buat berbisnisnya? Nah, kalau sudah, yuk kita sama-sama latihan biar bisa memberikan servis terbaik buat konsumen kita. Kata orang, pelanggan yang happy bisa jadi agen marketing kita yang paling the best loh bos.
Pertama nih, perhatikan kebutuhan mereka. Siapa sih yang nggak suka diperhatikan? Ya nggak, Bos? Layani pembeli secara personal, Bos, biar mereka merasa diistimewakan. Kalau udah sekali jatuh cinta, mereka bakalan setia dan bisa jadi langganan selamanya, Bos. Mantap kan? Terus berikutnya, layani pembeli secepat mungkin, Bos. Say bye-bye lah sama pelayanan yang lelet, bikin pembeli males balik lagi nih, Bos. Kalau penjualnya gercep, pengirimannya cepat, dan kualitas barang terjaga, udah deh bos, aman. Pelanggan akan merasa puas dan ntar pasti balik lagi. Bahkan kadang baliknya ajak teman-temannya pula. Sip nggak tuh? Yang terakhir nih, kasih hadiah bos. Kayaknya nggak ada orang di dunia ini yang nggak suka dapat hadiah kan? Free gift alias kado kecil yang cute dan bermanfaat bisa jadi pilihan. Atau kasih bonus pembelian barang. Misalnya beli 2 gratis 1. Oh iya, diskon juga terbukti sukses besar bikin happy pembeli loh bos. Makin gede diskonnya, makin tergoda pembeli buat belanja. Hihi. Tuh, sebenarnya sederhana kan cara bikin pembeli biar happy dan setia jadi langganan? Yuk bos, kita praktekkan segera. Biar bisnis kita makin berkembang dan menggurita. Yang jelas, biar makin cuan bos. Sampai jumpa.